Hujan lebat juga di sini, Prof. Berarti merata ya seluruh Iya. Jawa ya. Kalau Pak Erdian posisi di mana, Pak Erdian? Siap, Halo, Jesslyn, siap. apa kabarmu? Jakarta, kalau hujan deras bisa banjir nih, Sini ya. Jess. Gini, Ya, boleh. Jakarta hujan deras, Pak. Hujan terus. Moga-moga hujannya cuma sehari saja ya. Jangan 3 hari. Nanti kalau 3 hari Jakarta tenggelam lagi nanti. Kalau Semarang tempatnya udah, Bu Meri nggak ada Semarang banjir ya? banjir, Pak dosen. Oh, malah banjir ya. Siap. Salatiga, Salatiga gimana Salatiga? Salatiga tinggi ya. Apa? Eh Boyolali. Boyolali tinggi ya. Boyolali aman, Bro. Hari ini siapa yang presentasi? Langsung saja urutannya ya. Saya lihat sebentar sebelum kita berdoa ya. Metodologi. Metodologi. Ini tadi saya barusan keluar dari hotel Merapi Merbabu. Metodologi. Oke, sesuai urutan ya kemarin. Oke, hari ini tanggal 20 Pak Alfred, Bu Sinta, Pak Pramudia, Bu Mary, Pak Ari Suryana, dan Bu Fani ya. Oke, silahkan bisa yang siap, kalau belum siap bisa dilewati dulu. Pak Alfred siap hari ini? Pak Alfred sudah kelihatan di Zoom belum Pak Alfred? Yang sudah kelihatan di Zoom itu Bu Mary, lalu Mbak Sinta ada di Zoom? Prof, maaf, Oke, Mbak saya masih di Sinta. perjalanan. Oh ya, nanti oke. 15 menit lagi mungkin, Prof, ya. Bisa Mohon maaf. dilewati dulu nggak apa-apa Pak Alfred? Iya, Ya. terima kasih banyak, Prof. Pak Ibu Pramudita apa Bapak ini? Pramudita. Oke, urut, nggak usah urut ya, karena Pak Alfred juga masih perjalanan, Bu Mary, Bu Fani, dan Pak Ari Suryana. Bu Mary dulu, silakan Bu Mary. Baik, Prof. Silakan share screen ya. Iya. Dan dikirim ke grup ya Bu Mary, biar teman-teman belajar. Baik, siap, Prof. Izin. Baik, selamat malam, Profesor dan teman-teman. Sebentar, kita berdoa dulu, belum berdoa. Mari kita Iya, Pak. berdoa bersama-sama. Saya mohon satu orang memimpin dalam doa. Pak Bu Mary, silakan berdoa dulu buat kita semua. Mari kita berdoa. Baik, izin Bante yang luhur serta teman-teman semua, saya memimpin doa pada malam hari ini untuk memulai perkuliahan kita. Kita membacakan Wandana. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Sabbe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Silakan Bu Mary. Baik. Oke. Selamat malam Profesor Suroso. Selamat malam teman-teman sekalian. Pada malam hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan latihan proposal penelitian untuk dijadikan tesis. Mungkin sebelumnya saya ada perubahan sedikit untuk judul, dikarenakan di judul awal tidak ada teori yang terlalu mendukung. Jadi untuk judul yang akan saya ambil pada kesempatan ini adalah efektivitas latihan meditasi dan penggunaan cerita Buddhis terhadap peningkatan konsentrasi belajar anak dengan gejala ADHD
di Sekolah Dasar Inklusif di Kota Sukabumi. Lalu bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, saya jelaskan secara singkat saja bahwa ADHD merupakan gangguan neurobiologis. Ini ditandai dengan ketidakmampuan anak untuk mempertahankan perhatian, kontrol impuls, dan hiperaktivitas. Dan khususnya di Indonesia, di Kota Sukabumi, anak ADHD sering mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Hal ini mengakibatkan rendahnya prestasi akademik dan ketidakmampuan dalam mengikuti aktivitas belajar di kelas. Di dalam konteks pendidikan inklusif, anak-anak berkebutuhan khusus dipadukan dengan anak-anak biasa. Jadi diperlukan intervensi yang sesuai untuk mendukung proses pembelajaran mereka. Lalu seiring dengan pendekatan non-farmakologis, meditasi dan cerita Buddhis itu juga bisa dijadikan alternatif untuk meningkatkan konsentrasi atau fokus anak dengan ADHD. Meditasi menekankan perhatian penuh, itu terbukti mampu memperbaiki konsentrasi, mengurangi gejala ADHD. Lalu cerita Buddhis juga mengandung ajaran moral, etika, dan juga dapat memperkenalkan nilai disiplin, kesabaran, fokus dalam pendidikan anak. Walaupun kedua pendekatan ini telah diteliti secara terpisah, namun belum ada penelitian yang menggabungkan meditasi dan cerita Buddhis untuk meningkatkan konsentrasi belajar pada anak dengan ADHD di Sekolah Dasar Inklusif di Kota Sukabumi. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menguji pengaruh latihan meditasi dan penggunaan cerita Buddhis terhadap peningkatan konsentrasi belajar dengan ADHD. Untuk identifikasi masalah, anak ADHD sering mengalami kesulitan dalam konsentrasi selama proses pembelajaran. Nah, ini tentu saja berdampak kepada prestasi akademik mereka. Meskipun terapi farmakologis dan psikoterapi dapat membantu, namun ternyata pendekatan non-farmakologis yang lebih alami, seperti meditasi dan cerita Buddhis, belum banyak diterapkan secara sistematis di sekolah dasar inklusif, terutama di Kota Sukabumi. Jadi penelitian ini mengidentifikasi bahwa intervensi yang lebih tepat dan komprehensif masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan konsentrasi anak dengan ADHD. Untuk batasan masalah, penelitian ini memiliki batasan. 1, subjek penelitian adalah anak-anak dengan gejala ADHD yang terdaftar di Sekolah Dasar Inklusif di Kota Sukabumi. Lalu intervensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah latihan meditasi mindfulness dan penggunaan cerita Buddhis. Pengukuran konsentrasi belajar dilakukan dengan menggunakan tes dan observasi oleh guru dan orang tua. Durasi intervensi itu 12 minggu dengan 2 kali sesi per minggu. Ini baru perencanaannya, Prof. Lalu untuk perumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, ada beberapa rumusan masalah seperti apakah latihan meditasi ini dapat meningkatkan konsentrasi belajar anak dengan gejala ADHD di sekolah inklusif. Yang kedua, apakah penggunaan cerita Buddhis dapat meningkatkan konsentrasi belajar anak dengan gejala ADHD di sekolah dasar inklusif? Lalu yang ketiga, apakah kombinasi antara latihan meditasi mindfulness dan cerita Buddhis bisa lebih efektif dalam meningkatkan konsentrasi belajar anak dengan gejala ADHD dibanding dengan pendekatan lainnya? Untuk tujuan penelitian ini, pertama, untuk mengetahui efektivitas latihan meditasi dalam meningkatkan konsentrasi belajar dengan gejala ADHD. Kedua, mengetahui pengaruh penggunaan cerita Buddhis terhadap peningkatan konsentrasi belajar anak dengan gejala ADHD. Lalu juga untuk mengetahui perbandingan antara latihan meditasi mindfulness, penggunaan cerita Buddhis, dan kombinasi keduanya terhadap peningkatan konsentrasi belajar dengan ADHD. Manfaat penelitian itu ada 3 manfaat. Ini juga saya ambil dari pedoman pembuatan tesis yang ada di Semaratungga ya, Prof ya. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pengembangan teori intervensi non-farmakologis dalam pendidikan anak dengan ADHD, khususnya dalam konteks pendidikan inklusif. Lalu manfaat praktisnya memberikan alternatif pendekatan yang dapat diterapkan oleh pendidik di sekolah dasar inklusif untuk membantu anak-anak dengan ADHD untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Sedangkan manfaat sosial, penelitian ini juga bisa memberikan solusi bagi sekolah dan masyarakat untuk memberikan pendidikan yang lebih inklusif dan mendukung anak-anak dengan ADHD.
State of the art atau kebaruannya, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan kedua pendekatan yang belum banyak diterapkan dalam konteks pendidikan inklusif anak-anak dengan ADHD, yaitu meditasi mindfulness dan cerita Buddhis. Lalu penelitian ini dilakukan di Kota Sukabumi yang memiliki karakteristik Buddhis dalam penerapan pendidikan inklusif. Bab 2 itu ada kajian pustaka, kerangka teoritis, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Untuk kajian pustaka, di sini lebih dijelaskan dari jurnal dan yang saya baca, itu ada beberapa hal seperti membahas tentang meditasi Buddhis. Di sini ada beberapa, mungkin saya nggak sebutkan satu-satu, tapi yang cukup populer, ini diambil untuk jurnalnya 10 tahun terakhir. Jadi masih baru gitu ya. Lalu untuk cerita Buddhis juga ada beberapa yang kita bisa ambil dari kajian pustaka. Konsentrasi belajar juga sama. Ada beberapa yang bisa saya ambil dari jurnal-jurnal. Lalu untuk sekolah dasar inklusif atau inklusi ini juga saya cantumkan. Karena sekolah dasar reguler dengan inklusi tentu saja berbeda. Untuk kerangka teoritis, dari sini saya juga menemukan beberapa teori yang mendukung untuk penelitian ini, seperti teori untuk meditasi, ada teori mindfulness, lalu dari teori neoplastisitas, cerita Buddhis ada beberapa teori seperti teori pembelajaran sosialnya, teori kognitif konstruktivis, dan teori moral Holberg. Jadi ini ada menunjukkan pembelajaran melalui cerita Buddhis dapat membantu perkembangan moral dan konsentrasi anak. Untuk ADHD sendiri, saya ambil beberapa teori dan ada model. Pertama dari model neurobiologis ADHD. Model ini menghubungkan ADHD dan ketidakmampuan dalam pengendalian diri yang disebabkan oleh disfungsi area otak yang mengatur perhatian, kontrol impuls, dan eksekutif fungsi. Lalu teori kognitif ADHD saya juga temukan. Jadi menurut teori ini, anak-anak dengan ADHD mengalami kesulitan dalam memproses informasi secara efisien yang berdampak pada perhatian dan memori kerja. Dan untuk konsentrasi belajar, saya mengambil teori pengaturan diri atau self-regulation theory dari Zimmerman dan teori perhatian terbagi atau dual process theory. Sedangkan untuk sekolah dasar inklusifnya, saya mengambil teori pendidikan inklusif dari ENSCO 2005. Pendidikan inklusif menekankan pada penerimaan dan penghargaan terhadap keragaman dalam kelas. Lalu teori dukungan sosial dan pendidikan dari Wenzel 1997. Teori ini juga menyoroti tentang pentingnya dukungan sosial dalam membantu anak dengan kebutuhan khusus seperti ADHD agar mereka bisa berkembang dengan baik di sekolah. Lalu untuk kerangka berpikirnya, berdasarkan kajian pustaka dan teori-teori yang ada, maka kerangka berpikir penelitian ini adalah bahwa meditasi Buddhis dan cerita Buddhis dapat meningkatkan konsentrasi belajar anak dengan ADHD di sekolah dasar inklusif. Lalu meditasi Buddhis dapat mengembangkan kemampuan fokus dan kontrol diri anak, sedangkan cerita Buddhis dapat memberikan contoh moral dan meningkatkan motivasi belajar. Dan keduanya bisa bekerja secara sinergis dalam membantu anak-anak dengan ADHD untuk lebih fokus dalam pembelajaran di lingkungan sekolah inklusif. Di sini saya coba membuat hipotesis penelitiannya. Yang pertama, hipotesis pertama, latihan meditasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan konsentrasi belajar anak dengan gejala ADHD di sekolah dasar inklusif. Lalu yang kedua, cerita Buddhis memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan konsentrasi belajar dengan gejala ADHD di sekolah dasar inklusif. Lalu terdapat interaksi positif antara latihan meditasi dan penggunaan cerita Buddhis yang mempengaruhi peningkatan konsentrasi belajar anak dengan gejala ADHD. Untuk bab 3 di metode penelitian, bahwa objek penelitian ini adalah anak dengan gejala ADHD yang terdaftar di sekolah dasar inklusif di Kota Sukabumi. Penelitian ini juga melibatkan guru dan orang tua sebagai pihak yang memberikan pengamatan, juga evaluasi terhadap konsentrasi belajar anak. Untuk desain penelitiannya, menggunakan desain penelitian eksperimen kuantitatif dengan pretest dan post-test control group design.
Jadi 2 kelompok dibentuk, kelompok eksperimen menerima intervensi meditasi dan cerita Buddhis, dan ada kelompok kontrol yang tidak menerima intervensi tersebut. Penelitian ini dilakukan dalam waktu terbatas dan melibatkan 2 titik waktu, yaitu pretest, pengukuran konsentrasi belajar sebelum perlakuan atau intervensi diberikan, lalu post-test, pengukuran konsentrasi belajar setelah perlakuan atau intervensi diberikan. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah anak-anak dengan gejala ADHD di sekolah dasar inklusif. Sampel akan diambil secara whole sampling atau total sampling karena jumlahnya mungkin sedikit yang bisa saya temukan, yaitu mengambil seluruh anak yang terdiagnosis ADHD dan bersedia mengikuti program meditasi dan penggunaan cerita Buddhis di sekolah dasar inklusif di Kota Sukabumi. Untuk variabel penelitiannya, kita ada variabel independen, X1 yaitu latihan meditasi dan penggunaan cerita Buddhis, X2. Variabel dependennya adalah konsentrasi belajar anak dengan gejala ADHD atau variabel Y. Untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, prosedur penelitiannya pertama pretest, mengukur tingkat konsentrasi belajar anak dengan ADHD menggunakan tes konsentrasi, intervensi, kelompok eksperimen menerima latihan meditasi, mindfulness, dan cerita Buddhis selama 12 minggu. Saya coba waktunya ini dulu, Prof. Lalu untuk post-test mengukur perubahan konsentrasi belajar setelah diintervensi. Lalu untuk instrumen pengumpulan data, pertama saya akan melakukan observasi, mengamati perubahan konsentrasi anak selama pelajaran di kelas, lalu juga kuesioner, untuk itu melibatkan guru dan orang tua. Lalu tes konsentrasi yang tadi diberikan, dan sumber datanya adalah anak dengan gejala ADHD yang terdaftar di sekolah dasar inklusif di Kota Sukabumi. Dan orang tua guru juga dilibatkan dalam pengumpulan data. Untuk uji keabsahan data, uji validitas, dan reabilitas, ini akan diuji dengan menggunakan uji statistik t-test atau tes T untuk membandingkan hasil pretest dan post-test antara kelompok eksperimen dan kontrol tadi. Lalu untuk ini masih ada teori validitas dan reabilitas, hanya saya juga belum bisa masuk ya Prof ya, tapi yang pasti dengan uji statistik t-test. Lalu untuk teknik analisis datanya, itu uji T untuk sampel terpisah, untuk membandingkan perbedaan rata-rata konsentrasi belajar antara kelompok eksperimen dan kontrol pada pretest dan post-test. Ini saya pelajari di statistik pendidikan Prof dengan Dr. Kikyong. Lalu dengan analisis statistik deskriptif. Untuk hipotesis statistiknya sepertinya bisa diambil H0 dan H1, di mana H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi belajar anak dan ADHD setelah diberikan latihan meditasi dan maaf ini cerita Buddhis ya. Ini masih yang kecerdasan spiritual yang saya nggak dapat teorinya. Lalu yang H1-nya terdapat perbedaan. Daftar pustakanya di sini referensi ilmiah saya sudah dapatkan. Cuman ini juga masih dikaji lagi, Prof. Mungkin bisa bertambah. Ini juga bisa dikurangi karena masih dini. Lalu saya juga harus memasukkan referensi Sutta Pali Tipitaka atau Pali Text Society. Karena ini merupakan mata kuliah atau pendidikan prodi untuk pendidikan agama Buddha. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada masukan atau tambahan, saya mohon bimbingannya kepada Profesor Suroso. Oke, Bu Mary, saya sangat bahagia ya dengan proposal Anda. Itu walaupun kuantitatif, tadi sampelnya kan sampel populasi di SD inklusif di Kabupaten Bogor, kota apa kabupaten? Kota ya Bu ya, Kota Bogor ya. Ya. Itu kira-kira secara statistik terpenuhi Bu jumlah kelompok kontrol dan kelompok eksperimennya Bu untuk uji statistik. Itu Iya. kalau untuk eksperimen berarti kan harus ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Yang satu diberi terapi meditasi mindfulness dan cerita Buddhis, dan yang satu tidak dilihat hasilnya gitu. Tapi jangan lupa Bu, nanti pembahasannya walaupun sudah diuji sama statistik katakanlah signifikan, baik variabel bebas dan terikatnya maupun bersama-sama dua variabel bebas dengan terikat, tapi di situ harus banyak catatan Bu. Jadi catatan yang paling bagus itu diperoleh oleh guru di kelas. Saya nggak tahu Bu, kira-kira sampelnya homogen nggak? Kira-kira untuk SD inklusif itu Ibu ambil kelas berapa?
Karena kalau tidak homogen nanti hasilnya juga kurang bagus, Bu. Jadi uji statistik itu untuk sampelnya harus homogen, Bu. Itu yang pertama catatan saya. Terus kedua, ini sebetulnya nanti akan bisa jadi buku referensi kaitannya dengan terapi anak ADHD melalui meditasi mindfulness dan cerita Buddhis. Buku seperti ini belum ada, tapi nanti bisa dikonsumsi, bahkan belum tentu orang yang dari Buddhis, mungkin orang yang non Buddhis juga ingin belajar. Saya sendiri aja tertarik untuk belajar meditasi mindfulness itu untuk melatih konsentrasi. Non sewu ya, maaf. Ini kalau bahasa Jawanya non sewu, Bu Mary. Orang Indonesia itu nggak cerdas sekarang itu karena terlalu banyak bicara tentang low order thinking. Jadi kalau untuk high order thinking mereka nggak punya kemampuan analisis, nggak punya kemampuan evaluasi. Karena tadi yang menyenangkan dari rencana tesis ini itu adalah yang namanya terapi non farmakologi. Biasanya anak-anak itu terapinya, saya punya teman seperti ini Bu, masih kelas usianya sekarang udah kelas 1 SMP, berarti kira-kira 13 tahun. Ibunya arsitek, bapaknya arsitek, anak sulungnya dengan ADHD, kemudian adiknya enggak. Itu hampir aspek selain juga terapi non farmakologi, itu farmakologinya masih banyak, Bu. Termasuk terapi-terapi makanan, itu betul-betul dia perhatikan. Ibunya kan seorang akademisi, bapaknya seorang akademisi. Dan dia punya talent. Jadi punya talent di dalam melukis, Bu. Jadi kalau setiap hari itu pekerjaannya, tapi ya itu tadi Bu, melatih konsentrasinya itu agak kacau kalau misalnya anak seperti itu nggak gampang ya. Jadi ini menarik. Jadi nanti waktu ada hubungan statistik, uji statistik itu Ibu harus melihat catatan-catatan yang Ibu wawancarai dengan apa guru. Kalau responden mungkin Ibu nggak ada waktu ya, mungkin karena guru punya catatan dan orang tuanya selama berapa ya, 12 minggu ya Bu, itu kira-kira 3 bulan. Itu harus ada catatan-catatan, Bu. Catatan-catatan terhadap perilaku anak itu. Sehingga nanti untuk bahan diskusi hasil penelitian, selain breakdown dari teori tadi yang Ibu sudah banyak punya, dengan data dan kemampuan analisis Ibu, bagaimana persoalan yang namanya dua itu, namanya meditasi mindfulness dan cerita bergambar Buddhis itu nanti betul-betul bisa menjadi alat terapi non farmakologi. Ini penelitian eksperimen. Oke, jalan aja Bu, nggak usah ganti, sudah bagus. Artinya nanti kalau Ibu masih mau sekolah lagi, saya bisa merekomendasikan yang dekat Sukabumi Bu. Sekolah di Universitas Pendidikan Indonesia itu ada jurusan bimbingan dan konseling, dan Ibu kan ini kan kalau masuk jurnal psikologi masuk Bu. Jurnal psikologi masuk. Jadi kalau mau jurnal yang Buddhist Education ya Ibu terjemahkan aja dalam bahasa Inggris, kemudian cari jurnal yang bisa disubmit untuk menerima artikel ini. Nanti dicocokkan aja template-nya yang cocok kalau untuk artikel seperti ini seperti apa. Jadi setelah Ibu, ini sebenarnya Ibu bisa sambil jalan, sambil nggak usah nunggu besok harus sampai nulis ada proposal terus ada pembimbing. Sekarang aja kalau menurut saya bisa jalan sebelum ada pembimbing itu. Dan bisa ditulis di jurnal, kan gitu. Nah, nanti silakan kalau Ibu mau menulis, boleh. Menulis Ibu sebagai main author, saya sebagai second author, boleh. Nanti dikirim, tak kasih template-template jurnal yang pas untuk jurnal psikologi maupun juga Buddhist Education. Saya rasa itu komentar saya buat Bu Mary ya. Aku nunggu Yeslin ya. Yeslin Terima kemarin kasih, Prof. belum banyak ya, belum banyak yang disampaikan kepada kita tentang proposalnya ya. Oke, berikutnya Pak Alfred sudah datang, Pak Alfred? Sudah di room apa belum, Pak Alfred? Terima kasih, Ibu Mary boleh dikirim ke grup biar teman-teman kalau mencari referensi bisa hunting ya, referensi seperti baik, itu. Prof. Walaupun bukan apa ya, bukan miliknya, tapi paling tidak ada semacam insight ya dari Bu Mary, referensi-referensi modern kaitannya dengan topiknya kan menarik tadi, ada ADHD, teori belajar, ada berkebutuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Berikutnya siapa yang sudah siap? Ada 5 orang kan tadi. Kemarin Pak Sata sudah. Kemarin yang dari Lampung bagus itu Pak siapa itu? Pak Ari Sugata. Mana Pak Ari Sugata kok nggak kelihatan? Masih ada di room nggak Pak Ari Sugata? Ada, Prof. Ada, ya tak cari loh Pak Ari Sugata.
Berikutnya, silakan. Entah Bu Sinta, apa Pak Pramudita, Bu Mary sudah, Pak Ari juga, Bu Fani. Siapa yang sudah siap? Bu Fani siap atau urut dari Pak Alfred sudah masuk room belum? Katanya masih naik mobil tadi. Ya. Belum ada, Prof. Sudah siap Pak Alfred untuk share screen? Belum masuk, Prof. Belum masuk ya? Iya. Oke. Bu Sinta mana Bu Sinta? Bu Sinta sepertinya belum masuk. Sudah masuk belum? Bantewanti, Belum. Bu Sinta? Bu Sinta berapa pertemuan belum jarang masuk sih, Prof. Bapak Pramudita. Ini Iya. 6 loh, Bu Mary. Siapa yang udah siap? Siap. Nggak apa-apa. Belum, ya namanya juga belajar kurvanya kan normal. Ada yang normal, ada yang mencong ke kanan, ada yang mencong ke kiri. Harapan saya mencong ke kanan. Karena apa? Karena itu superior Anda itu semuanya. Pak Dedi kemarin sudah ya. Aku senang sama Pak Dedi. Selamat hidup tanpa uang. Aku nanti mau belajar Pak Dedi. Bisa hidup enggak saya tanpa uang? Kayaknya bisa Pak Dedi. Aku Bisa, lagi mengkaji Prof. soal saya mengkaji soal Islamologi tentang pondok pesantren. 2 buku saya telan 2 malam itu ternyata mirip-mirip ilmunya Pak Dedi ternyata itu. Jadi konsepsi bahwa hidup ini sebetulnya tidak terlalu diatur oleh kita, tapi ada yang mengatur. Kalau dalam bahasa sampean ya sang yang apa itu adi budaya itu yang mengatur hidup kita. Jadi jangan terlalu kita egois memikirkan diri kita sendiri. Tapi bener loh, aku mau nyoba Pak Dedi nanti 1 bulan ini kira-kira aku nggak pegang uang sama sekali itu bisa hidup nggak ya kira-kira gitu. Tapi aku yang memelihara mungkin siapa? Istri saya atau mungkin anak kos yang ada di rumah saya. Memelihara saya kan gitu. Aku Izin, Prof. belum bisa Pak Dedi, belum bisa ya. Prof, izin, Prof. Itu Gimana? itu bukan ajaran saya, ajaran Buddha, Prof. Iya, betul. Ajaran Buddha, saya tahu. Ibu, Bapak memang ajaran Buddha. Jadi saya ingin belajar dari, kan kalau tanpa Pak Dedi, itu kan saya nggak tahu juga. Kemarin juga Bante Wandi juga masih berdialektika kan sama Anda juga kan. Ada pandangan-pandangan lain yang bisa seperti itu. Tapi saya setuju itu. Tidak kapitalis itu. Apa-apa hidup itu tergantung sama uang itu. Ternyata nggak juga gitu. Tapi tentu saja kalau naik pesawat harus bayar pakai uang ya Pak Dedi. Tapi uangnya dari mana ya? Bukan dari batik. Kalau mau ke mall mau beli baju ya pakai uang kan begitu loh. Dari konsepnya hidup tanpa uang itu yang nanti Anda teliti. Betul itu. Menarik itu. Jadi kalau bisa, itu penelitiannya itu yang menurut saya dari aspek aksiologinya itu kena. Artinya betul manfaat. Misalnya Bu Mary tadi, itu anak berkebutuhan khusus sangat diperlukan karena perhatian orang terhadap mereka kurang. Sekolah inklusif itu keren. Kenapa tidak siap sekolah membuka inklusi? Lalu apa itu yang disebut dengan meditasi? Apa itu mindfulness? Gambar itu pengaruh menarik kalau menurut saya. Jadi kalau dari penelitian kan apanya sudah ketemu ya, apanya Pak Dedi apanya ketemu hidup tanpa uang. Pak Satya udah ketemu kemarin Bu Sugiyarti udah ketemu bahkan mencari variabel akhirnya bisa memutuskan itu. Gitu. Kalau Mbak Yeslin jadwalnya besok ya Mbak Yeslin 27. Tapi kalau mau siap sekarang nggak Iya, apa-apa. Besok nggak apa-apa. Ayo, jadi itu kena. Jadi Bu Mary PAB ini kena, psikologinya kena, inklusinya kena gitu loh. Jadi artinya ada manfaat yang tadi secara psikologis itu memberikan manfaat. Itu. Ini 6 orang kok baru siap Bu Mary ya. Pak Ari aja sekarang. Pak Ari Suryana. Mana Pak Ari? Pak Ari, halo. Nah Hadir, ini Prof. Pak Ari. Ya, saya screen Pak Ari. Ayo Pak Ari. Ya, baik. Izin, Prof, walaupun belum sempurna. Kan ini latihan. Bu Mary ada dikasih nama latihan membuat proposal. Itu nggak latihan Bu Mary. Itu sudah jadi kalau menurut proposal. Nggak percaya nanti kalau di riset, carikan sponsor ya Bu Mary. Risetnya jangan dibiayai sendiri kalau bisa ada sponsor. Misalnya yayasan-yayasan yang bergerak di bidang pendidikan kan banyak sponsor penelitian. Ya bukan berarti kita nggak punya uang, tapi kalau itu ada yang membiayai kan bagus. Monggo Pak Ari, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Selamat malam yang mengabarkan, yang lulus sama Nera sama Neri, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Izin ingin menyampaikan rancangan penelitian yang akan saya lakukan. Itu penelitian adalah
pengaruh mindfulness dan pembelajaran kolaboratif terhadap kemampuan metakognitif siswa Majimaseka SMB Prasada Jinadamu. Latar belakang masalah, dari observasi yang telah saya lakukan terdapat beberapa permasalahan, yaitu yang pertama adalah adanya pemahaman dalam beberapa siswa yang menganggap bahwa nilai jelek pun tidak menjadi masalah karena pada dasarnya tetap naik kelas, sehingga hal tersebut menyebabkan tidak adanya kemandirian belajar dalam siswa tersebut. Kemudian ada beberapa siswa yang mengalami kondisi kehidupan sosial yang kurang baik, misalnya cenderung menyendiri, memiliki kemampuan komunikasi yang kurang, kemudian tidak adanya interaksi serta kerjasama dengan orang lain. Serta yang terakhir adalah kurangnya pemahaman dalam diri siswa terkait dengan manfaat meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ada dalam pemahaman siswa adalah meditasi itu cenderung adalah sebagai hukuman. Misalnya ketika sedang pembelajaran tidak tertib atau ribut, maka gurunya akan menyuruh meditasi sebagai hukuman. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, sehingga dari tiga hal tersebut memunculkan identifikasi bahwa kemampuan metakognitif menjadi sangat penting di pendidikan saat ini karena bisa membantu siswa menjadi individu yang lebih kompeten, mandiri, dan siap menghadapi dunia yang dinamis. Kemudian pembelajaran kolaboratif secara berkelompok dapat membuat siswa menjadi mengembangkan interaksi dengan orang lain, dan juga proses ini mendukung perkembangan kemampuan metakognitif. Yang terakhir, mindfulness yang merupakan salah satu praktik yang menjadi inti dari ajaran Buddha, yaitu terkait dengan latihan meditasi. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh praktik mindfulness terhadap kemampuan metakognitif siswa. Kemudian bagaimana pengaruh pembelajaran kolaboratif terhadap kemampuan metakognitif siswa, serta bagaimana pengaruh praktik mindfulness dan pembelajaran kolaboratif terhadap kemampuan metakognitif siswa. Tujuannya adalah untuk menjawab dari rumusan masalah yang tiga tadi. Kemudian tinjauan pustaka, di sini saya hanya menampilkan salah satu definisi dari masing-masing variabel, di mana metakognisi melibatkan refleksi diri, memori, persepsi, dan proses kognitif yang memungkinkan pembelajaran ditentukan sendiri daripada hanya digerakkan oleh stimulus oleh guru. Kemudian mindfulness dapat membantu siswa mengelola emosi dan mengurangi stres dalam pembelajaran. Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan pendidikan di mana siswa diminta untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah, menyelesaikan tugas, menciptakan produk, menumbuhkan keterampilan akademik dan sosial. Kemudian ini beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan. Ini dapat dilihat bahwa beberapa penelitian ini hanya meneliti salah satu variabel terhadap kemampuan metakognitif, baik itu mindfulness ataupun pembelajaran kolaboratif, sehingga salah satu kebaruan dari penelitian yang akan saya lakukan adalah menggabungkan antara mindfulness dan juga pembelajaran kolaboratif, kemudian melihat hubungan dan pengaruhnya terhadap kemampuan metakognitif siswa. Kemudian juga terkait dengan subjek penelitian, pada beberapa penelitian tersebut dilakukan di lingkungan sekolah formal, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan di sekolah non formal, yaitu di sekolah minggu Buddhis. Nah, subjek penelitiannya jumlah siswa Majimaseka di SMB Prasada Jinadamu berjumlah 50 siswa, di mana sampling yang akan saya lakukan adalah whole sampling ataupun total sampling, di mana 50 siswa akan diikutkan dalam penelitian. Instrumen yang akan saya gunakan adalah berupa kuesioner yang menggunakan skala Likert 1-4, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju, di mana sebelum digunakan instrumen akan diuji terlebih dahulu terkait dengan validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi produk momen. Uji reliabilitas digunakan Cronbach alpha. Selanjutnya, hipotesis penelitian adalah null hipotesis, di mana mindfulness dan pembelajaran kolaboratif tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan metakognitif siswa. H1-nya adalah mindfulness dan pembelajaran kolaboratif berpengaruh signifikan terhadap kemampuan metakognitif
siswa. Analisis yang akan saya gunakan adalah analisis regresi linear berganda, yang dimana pengolahan data akan digunakan dengan menggunakan bantuan software IBM Statistik SPS. Baik, demikian Prof yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya cuma mau tanya terminologinya kepada Bu Mary dan kepada Pak Ari Sugat. Pak Ari Sugat. Udah Ari masalahnya ya. Udah Mister nih. Pak Ari Sugata dan Pak Ari. Sama tadi Pak Ari sama. Pak Ari Suryana. Mirip-mirip ya. Namanya juga Ari Suryana dan Ari Sugata. Ini namanya juga 5 suku kata. Konsep mindfulness itu kalau Bu Mary tadi menggunakan istilah meditasi. Kalau Pak Ari Suryana kok tidak menggunakan meditasi? Itu bagaimana? Yang saya mau tanya terminologi karena kalau penelitian itu harus konsisten dalam peristilahan. Ya, saya itu nanti kalau mau tadi Bu Mary kan sudah menyampaikan variabel mindfulness ya. Pak Ari juga nanti yang karena semuanya kan kuantitatif ya. Ada variabel dependent dan variabel independen ya. Yang independen tadi kan 2, sama-sama dengan Bu Mary juga. Yang dependen 1. Kalau Bu Mary tadi persoalannya itu adalah gejala ADHD yang terkontrol. Kalau Pak Ari Suryana itu metakognitif. Ya. Perlu dijelaskan Pak teorinya metakognitif itu. Kalau dalam teori besar itu melibatkan tentang kompetensi individu untuk bisa belajar secara mandiri. Nah itu nanti semuanya Bapak, Ibu, baik Bu Mary maupun Pak Ari harus membuat instrumen. Instrumennya dari ketiga variabel yang 2 bebas, 1 terikat itu betul-betul didasarkan kepada indikator-indikator teori yang di sana. Dan tetap Pak Ari catatannya juga seperti Bu Mary tadi. Jadi datanya itu maaf, sekolah setingkat apa itu yang mau diteliti 50 orang itu, Pak Ari Suryana? SMP, Prof, kalau di formal. SMP ya. Memang tidak menggunakan istilah SMP ya? Karena dia sekolah minggu Buddhis, Prof. Oh, sekolah minggu. Ya. Oh, ini jadi kurikulumnya non formal, bukan kurikulum sekolah pendidikan agama Buddha begitu. Untuk kurikulum sekolah minggunya juga ada dari Kemenak juga, Prof. Kurikulum sekolah minggu. Yang nyusun Bante Suryana. Itu kalau mau menilai konsepsi pembelajaran kolaboratif tadi, berarti Bapak harus menyusun instrumen sendiri untuk indikator yang ada di dalam teori collaborative learning ya. Itu nanti bisa dikembangkan dari collaborative learning. Tapi dicobakan saja. Jadi penelitian-penelitian kuantitatif itu sebenarnya kan positivistik, berangkat dari teori kan. Lalu ada breakdown teori itu untuk diwujudkan di dalam instrumen untuk menjaring data, kemudian diuji. Ya tadi kalau Pak Ari menggunakan mau hipotesis nol apa itu hipotesis alternatif, salah satu kan biasanya kalau bisa digunakan di sana. Kalau Bu Mary tadi kan lebih banyak hipotesis alternatif daripada hipotesis negatif gitu. Nah ini monggo silakan, aku tidak melarang kok sampean mau penelitian kuantitatif. Saya ini spesialis kualitatif. Jadi kalau kemarin ada mbak-mbak yang di Salatiga yang mau meneliti di vihara itu aku mendukung sekali, tapi karena berubah topik ya monggo silakan. Yang meneliti itu loh, yang budaya lokal di Salatiga yang lupa masih itu ya, nanti akan kelihatan waktu presentasi. Yang itu acara apa ya semacam multicultural antar agama di situ di dalam merayakan semacam apa event kebudayaan di situ. Itu menarik itu. Penelitian budaya itu ada itu payu di jurnal internasional culture studies ya itu orang-orang luar negeri senang banget itu kalau melihat seperti itu. Tinggal banyak wawancara, tinggal di situ merasakan, memotret, kemudian juga merasakan apa yang dirasakan mereka. Selalu nulis. Besok tanggal 26 saya menguji anak Magelang, dosen Universitas Tidar itu meneliti tentang mitos disertasi. Tapi ya itu 360 halaman. Wawancara, kemudian apa itu studi intensif, fokus group discussion untuk mengumpulkan tokoh-tokoh, diwawancarai, didokumentasi gitu.
Dan pembimbingnya kan saya. Jadi udah saya tanda tangan nih besok ujian kelayakan biar kamu cepat dokter. Masih muda Pak. Kira-kira umurnya 34 sudah mau selesai dokter udah lektor kepala. Kamu besok namanya Imam Bayhaqi. Aku seneng sama anak-anaknya itu. Besok Jumat dia ke Malaysia untuk seminar internasional. Jurnalnya akan publish tahun 2025 Januari. Saya seneng seandainya di room ini berhasil menulis dan publish di jurnal bergengsi ini. Itu mengangkat nama Semaratungga itu. Nanti kan pasti tulis Mary Setiawan, ada apa postgraduate School of Buddhism Education, apa Boyolali. Oh keren ini. Kemarin ada yang di Surabaya loh S3 di sana itu. Ini harapan saya. Jadi Pak sama yang kemarin bagus loh dari Pak dua hari ini bagus nih Ari Sugata dan Ari Suryana ini bisa. Pak Ari Suryana juga rohaniwan juga seperti Pak Ari Sugata juga. Enggak, Bro. Oh enggak. Saya Kalau guru Pak Ari agama. Pak Ari Sugata kayaknya ya pandit ya di Lampung ya salah ya. Pak Satya juga bagus. Oke, berikutnya ini baru 2. Sekarang yang ketiga. Begitu ya Pak Ari. Nanti tolong konsepsinya ketiga variabel yang 2 bebas 1 terikat betul-betul di breakdown, kemudian beri indikator jumlah pertanyaannya valid divalidasi sebelum didapatkan untuk data penelitian ditembakkan. Itu namanya ex post facto ya. Sebenarnya penelitian itu ya tinggal nembaknya waktunya seberapa lama. Kalau Bu Mary tadi kan betul-betul eksperimen. Kalau Pak Ari itu kan ex post facto saja. Ya, kalau eksperimen kan memang ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kalau Pak Ari kan enggak, Pak Ari Suryana, cuman menghubungkan variabel. Baik, Aku Prof. makin Terima seneng kasih ini, banyak, Prof. makin cerdas ini orang-orang. Jadi kalau mau berdiskusi, saya ini cuma sebagai pematik saja. Nanti kalau kebakar sama sendiri yang memadamkan kan. Pematik itu korek itu Pak Dedi. Cerat gitu. Nah, nanti kalau membakar sampean yang bisa memadamkan kebakaran itu. Oke, kemarin aku senengnya Yeslin saja nih, tapi Yeslin geledek itu mau meneliti tentang digitalisasi Iya. konten agama Buddha. Itu menarik kalau menurut saya itu. Itu kan bisa membuat, maaf anak-anak Buddhis nanti seneng itu kalau anak-anak SMP kelas 1 aja 13 tahun itu seneng loh diajarin membuat konten itu. Sehingga nanti maaf, kalau dalam bahasa saya itu misiologi, kalau dalam bahasa Islam itu dakwah. Nanti nggak tahu kalau Pak Dedi istilahnya apa Pak Dedi? Mempengaruhi orang lain untuk ikut sebagai apa pengikutnya murid-muridnya Sang Hyang Adi Buddha itu namanya apa Pak Dedi? Orang-orang yang mengabarkan itu Pak Dedi. Apa orang Buddha itu menjadi Buddhis karena gifted, pemberian sendiri apa karena ada usaha menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain gitu. Gimana jawabnya Pak Dedi? Aku juga mau belajar loh. Gimana? Jesslyn juga bisa menjelaskan itu misalnya orang menjadi Buddhis karena apa? Panggilan dipengaruhi orang lain, ada insight itu panggilan dari atas sendiri atau gimana gitu. Biasanya Sama tahu. Silakan Mbak Yesin. Aku biasanya senang ini. kebanyakan ngikut orang tua sih, Prof. Orang tua ya. Jadi faktor genetik ya mempengaruhi gitu. Tapi ada juga loh, aku temanku itu banyak yang dari Buddhis ke Kristen, dari Kristen ke Buddhis. Itu Marcel itu sekarang jadi orang Buddha itu. Marcel itu suaminya si Dewi Lestari, D itu ya. Itu tertarik sama Buddhisme, sekarang jadi orang Buddha itu. Jadi menarik itu Mbak Yeslin, kalau itu anggapannya biasanya dari orang tua Bapak. Ya itu kan mempertahankan marwah istilahnya. Marwah itu apa yang diinginkan orang tua itu bukti untuk seperti itu. Iya. Bagus ya, itu saya baru belajar dari Anda, biasanya dari orang tua. Di Kristianitas juga begitu, di pondok pesantren juga seperti itu, tapi mereka biasanya mencari tanda kutip yang disebut faith atau kebenaran itu seperti apa, hakikatnya kebenaran. Ya seperti yang Anda yakini juga ya. Jadi ada dialektika, seperti yang diyakini Pak Dedi itu kan kebenaran itu. Iya kan? Cuma Sakrom yang meneliti keagamaan nggak ada loh Pak. Nggak ada. Jadi kalau itu iya, tapi mereka tahu loh. Orang yang di Rom ini kan tahu tentang hidup tanpa uang. Tapi kira-kira
kalau bukan pandit atau ulamanya Buddhis gitu, bisa nggak hidup seperti itu? Kira Pak Deddy, kira-kira jawabannya gimana Pak Deddy? Hipotesisnya. Kalau bukan ulama loh, bukan pemimpin Buddhis, kalau Bante atau biksu gitu, kira-kira kalau orang awam Buddhis bisa nggak Pak Deddy untuk menjawab seperti itu? Kalau zaman sekarang mungkin agak susah ya, Prof. Kalau nggak Susah. bergantung pada uang. Seperti itu, Mm-mm. Prof. Tapi kalau Dunia biku bisa, Prof. Di Myanmar itu kan sudah bikunya udah lama gitu, bisa hidup tanpa uang. Sebab kan di aku Vietnam, nggak bisa membayangkan Bu Mary tadi dengan gambar-gambar Buddhisme tadi, apa secara psikologis ada neuron-neuron anak ADHD tadi bisa meningkat kemampuan konsentrasinya. Yang kita nggak itu black box, yang kita nggak tahu, tapi kan diuji dengan data kan. Kira-kira kalau diberi terapi itu yang disebutkan Bu Mary tadi itu, ya itu penelitian. Artinya kita selalu bermain dengan data. Seperti maaf tadi Pak Ari ya, Pak Ari Suryana ya, Pak Ari Suryana, Pak Ari Sugata, sorry Pak Ari Suryana, keliru-keliru terus aku. Pak Ari, itu kalau di dalam pendahuluan itu selalu ada fakta, Pak, yang diambil dari jurnal. Jadi Bapak nggak bisa mengatakan seperti itu tanpa data. Ya, nomor satu tadi, malas itu rasa data. Kita kalau misalnya bangsa kita ini bangsa yang belum melek aksara, itu ada riset program International Student Assessment bahwa kita ini juru kunci di dalam kemampuan sains, kemampuan matematik dan kemampuan membaca. Itu jeblok Indonesia, itu ada datanya. Nah, kalau Anda mengatakan Indonesia malas, risetnya siapa? Nah, itu harus disampaikan. Terus kedua, masih ke Pak Ari Suryana, ini juga untuk yang lain juga. Itu ada gap ya. Gapnya tadi kenyataan dan harapan. Apakah dengan pendidikan mindfulness dan pembelajaran kolaboratif tadi bisa betul-betul menerapi apa yang disebut dengan metakognitif, akan meningkatkan apa kemampuan mandiri untuk hidup, apakah juga meningkatkan individu yang kompeten. Kan diuji tuh Pak Ari, diuji. Nah itu namanya ex post facto. Itu harus dengan data. Jadi kita nggak boleh berpendapat itu kalau berdasarkan data, teori, dan analisis baru muncul pendapat Anda. Jadi teorinya seperti ini, kemudian datanya seperti ini, analisis saya seperti ini, saya punya pendapat seperti ini, boleh. Tapi kalau cuma pendapat sendiri, tanpa data, tanpa teori yang tidak boleh ya, itu. Begitu, saya senang makin lama makin rame kuliahnya. Ini kadang sebentar, aku kadang-kadang jadi orang tua itu capek banget ini. Tapi aku tadi diingatkan istri, kamu kan Rabu mengajar. Terus aku lihat WA-nya Bante Wandi selalu, yang selalu mengingatkan saya. 7.30 Bapak nanti kita kuliah. Sampai 9.30 setengah 10 waktunya tidur. Yuk berikutnya siapa? Yuk sudah berapa ya? 3 ya tadi ya. Metodologi. Prof. Ya, monggo. Prof. Ya. Maaf sebelumnya tidak saya memberikan share gambaran saya saja karena belum semuanya selesai. Nanti Prof boleh Nggak tambahkan, apa-apa. memberikan masukan. Nggak apa-apa, mau share. Kalau yang belum ada share hari ini, ya jangan ditekan-tekan. Biar biasa. Namanya juga belajar ya. Oke. Iya, kemarin saya kan dari peran media sosial. Karena saya merasa media sosial ini cakupannya lebih luas, maka saya kerucutin menjadi TikTok. Jadi hanya TikTok aja yang akan saya bahas. Sehingga judulnya adalah peran TikTok dalam penyebaran agama Buddha. Kenapa saya memilih TikTok? Karena kita semua sudah mengetahui bahwa TikTok ini merupakan aplikasi yang dimiliki hampir seluruh rakyat, seluruh dunia. Dan pastinya di tahun 2015 ini baru adanya TikTok dan masa pandemi juga orang-orang hanya di rumah nggak ngapa-ngapain ya download TikTok, scroll TikTok. Nah, kemudian
Di era digital ini, media sosial telah menjadi sarana utama bagi penyebaran informasi dan komunikasi. Yang pastinya TikTok tadi. Terus kemudian studi Madina dan Chris Nadi ini dan Rastin ini tentang platform TikTok yang marak digunakan sebagai media komunikasi edukasi dalam penyebaran yang menurut mereka cukup efektif karena audiensnya milenial dan Gen Z. Dan malah ibu-ibu juga download. Oke, baik. Saya juga Kemudian, senang dengan TikTok. Tidak ya, hanya Gen milenial dan Z, Pak Rosso juga senang dengan TikTok. berarti Iya. bapak-bapak dan profesor juga download. Dan TikTok menjadi platform yang potensial, Pak, dalam konteks penyebaran agama Buddha. Karena bisa aja seperti tokoh agama itu memperkenalkan ajarannya itu lewat TikTok. Yang sampai saat ini kalau misalnya profesor dan atau teman-teman download TikTok pasti dapat belajar ajarannya itu dari TikTok juga. Namun problemnya pemanfaatan TikTok ini dalam penyebaran ajaran Buddha juga memiliki tantangan ini. Salah satunya sebagai media propaganda. Jadi orang yang netizen yang ada di TikTok ini malah ada yang malah membuat suatu masalah dan ada yang menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apakah informasi dari TikTok ini apakah benar sesuai fakta atau hanya hoax. Sehingga menurut saya identifikasi masalahnya adalah propaganda yang menyimpang tentang ajaran Buddha. Kan ada kan ajaran Buddha yang contoh ini nggak boleh baca di malam hari atau lain sebagainya. Contohnya lagi misalnya kita memasang dupa itu harus 3, nggak boleh 4, nanti dewanya marah gitu. Seperti itu. Kan itu kita tidak tahu apakah benar atau salah, ya kan? Kemudian dampak psikologis dan spiritual bagi umat Buddha. Ini masalahnya. Karena kita sebagai umat awam tidak ngerti tentang agama Buddha dan seringnya lihat TikTok, kita nggak tahu nih sebenarnya mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Kemudian keterbatasan literasi digital di kalangan umat Buddha sehingga sangat minim sekali konten-konten yang valid gitu, Prof. Begitu, Prof. Setelah itu, rumusan masalahnya adalah bagaimana TikTok berkontribusi dalam penyebaran ajaran Buddha di tengah masyarakat digital saat ini. Kemudian, bagaimana cara meminimalkan penyalahgunaan TikTok sebagai alat penyebaran ajaran Buddha agar tidak menjadi tempat propaganda atau distorsi nilai. Kemudian, apa upaya yang dapat dilakukan oleh komunitas Buddha untuk membimbing umatnya dalam menggunakan TikTok secara bijaksana. Jadi, gimana sih kita membimbing umat-umat kita itu mengarahkan mana yang benar dan mana yang salah. Karena TikTok ini sangat luas dan semua orang bisa post story gitu. Kemudian metode penelitiannya itu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ini menggunakan kualitatif, Prof. Oke, sekian. Sampai di situ saja. Apakah dari Prof ada masukan? Subjek penelitiannya siapa, Bu Yeslin? Yang Subjeknya akan diteliti. tokoh agama dan umat Buddhis. Sebetulnya kalau dari aspek aksiologi itu sejak awal aku kan mengatakan kepada Bu Yeslin ya, kalau produknya itu ada gitu loh Bu Yeslin. Kalau ini kan cuman studi tentang TikTok yang akan mewawancarai dari segala plus minusnya itu dari tokoh-tokoh Buddhis gitu. Sebetulnya kalau dan itu harus ada backup teorinya ya Bu Yeslin tentang itu kan medsos ya. Jadi pasti ada plus minusnya, kemudian sejarahnya bagaimana, aspek historiknya gitu. Sehingga kalau nggak salah Bu Yeslin, kalau viewernya banyak itu TikTok itu mendapat semacam penghargaan ya dari apa istilahnya itu dari
Yang menonton itu biasanya kalau misalnya TikToknya itu ditonton oleh 100.000 itu sudah dapat uang 1 juta, dapat uang seperti itu gitu. Nah, nanti kalau cuman wawancara-wawancara tok gitu, saya takutnya bias. Kan Anda kan ingin menyampaikan bahwa konten-konten agama Buddha itu harus bisa memberikan didikan. Nah, supaya benar ya, tidak ada yang salah gitu ya. Oleh sebab itu kira-kira maaf Bu Yaslin, kira-kira desainnya kalau kualitatif hanya dengan wawancara, coba di di ditayangkan lagi tadi yang 3 langkah dari rumusan masalah tadi, Bu Yeslin, coba. Kalau dikirim di grup, aku bisa buka. Tapi kalau di situ yang Bu Yeslin saja yang bisa buka. Ya. Bukan. Rumusannya, Bu. Yang atas naik lagi. Nah, ini kan, bagaimana TikTok berkontribusi dalam penyebaran agama Buddha di tengah masyarakat digital. Ini nanti kalau wawancara Anda datanya terbatas loh, pasti loh. Kalau mereka nggak ngerti medsos, mereka nggak tahu. Apalagi ada pertanyaan yang ketiga kan. Kalau nggak salah tadi yang ketiga itu kemampuan literasi digitalnya kan rendah ya Bu ya. Itu di mana di atas tadi. Jadi yang tiganya kan ada upaya dapat dilakukan oleh komunitas Buddha untuk membimbing umat dalam menggunakan TikTok secara bijaksana. Kalau mau untuk studi kualitatif ya dengan banyak pertanyaan yang mengarah ke 3 hal ini, dicarikan subjek yang tapi kan yang betul-betul tahu tentang TikTok sebagai teori toh, itu kan terbatas Bu Yeslin. Tapi kalau sebagai pengguna ya banyak. Misalnya saya menikmati TikTok yang bisa memberikan apa semacam pencerahan misalnya kalau misalnya orang sakit karena apa, tapi banyak yang tadi istilahnya Bu Yeslin, ada yang nggak ngerti, itu kadang-kadang hoax, kadang-kadang enggak kan gitu toh. Nah, Bu Yeslin kira-kira nggak mampu ya mau mencari kira-kira mengajari membuat TikTok yang, tapi nanti orang-orangnya yang ini akan ada lakukan. Jadi dulu aku menyarankan menggunakan itu IDDI itu analisisnya jelas ya tadi udah ada mengatakan TikTok sangat penting dan seterusnya. Kemudian setelah itu membuat desain katakanlah tadi pembuatan TikTok eh, konten agama Buddha itu desainnya. Kemudian dikembangkannya oleh anak-anak Bu Yeslin atau di vihara itu seneng loh Bu Yeslin kalau mau diajarin gitu. Nanti konten-kontennya itu minta tolong dari para itu biku-biku senior yang bisa nilai-nilai Buddhisme yang penting untuk disampaikan kepada umat Buddha yang penting-penting dan populer itu apa gitu Bu Yeslin. Itu developmentnya ya. Kemudian setelah diimplementasikan, dicobakan toh Bu Yeslin kepada anak-anak yang di sekitar vihara gitu loh misalnya kan. Terus suruh komentar dari situ diimplementasikan. Terbatas saja. Jadi ada langkah-langkahnya itu Bu Yeslin. Kalau bisa ada kebutuhannya terhadap TikTok itu apa, kemudian membuat desainnya. Lah desainnya ini Bu Yeslin kan TikTok itu kan nggak salah cuman maksimal mungkin 1 menit atau 1,5 menit ya Bu Yeslin ya nggak salah ya. Iya, Maksimal 2 betul. menit ya kan nggak salah ya. TikTok. Iya. Nah itu anak-anak pinter hanya dengan kamera digital seperti ini saja mereka bisa membuat TikTok Bu Yeslin. Tapi persoalan konten Buddhis yang mereka nggak sadar. Nah, ini kalau Bu Yeslin mau, kan masih ada waktu Bu Yeslin. Kalau misalnya Anda nggak ngerti membuat desain TikTok, ya minta tolong aja, suruh buatkan model, nggak masalah. Jadi Anda desainernya itu minta tolong teman, coba bikinkan aku TikTok konten Buddhisme ABCD, katakanlah 5 atau 6 saja, nanti saya latihkan setelah ada desainnya, tak kembangkan kepada anak-anak itu, diimplementasikan, uji coba terbatas saja. Katakanlah di gereja, di viharanya Bu Yeslin, cari anak yang potensial, yang bisa dilatih, entah anak SMP, SMA, setelah itu nanti dicobakan diuji yang luas. Nah itu mungkin nggak usah menilai itu aspek apa sinematografinya, aspek digitalisnya, tapi justru yang dinilai cuma kontennya. Kalau nanti kebaikan-kebaikan itu sudah pelajaran film itu sinematografi gitu Bu. Tapi Anda ingin supaya persoalan Buddhisme itu disampaikan dengan cara ngepop
oleh generasi milenial yang umurnya mungkin sekarang 30-40 dan generasi Z yang umurnya kira-kira sekitar maksimal 20 itu. Maksud saya itu Bu Yeslin, kalau mau. Tapi kalau seperti inilah ya, kalau untuk keperluan lulus saja ya pokoknya gawe Pak gini ya bisa. Tapi kalau kamu bisa membuat itu, nanti akan jadi buku. Ada namanya buku model. Model pembelajaran TikTok konten agama Buddha. Nanti kan dilirik juga itu Pak Dedi orang wong Buddha, wong Islam ya. Aku pengen moco kayak Mbak Yeslin itu strateginya kayak apa. Tapi tidak mesti kamu sendiri Yeslin yang membuat desainnya, tapi kamu sudah bisa merencanakan. Kalau anak-anak, kalau kamu belum kampiun di dalam membuat TikTok ya diserahkan aja kepada ahlinya. Kan itu desain ya, tapi hak ciptanya kamu kan yang mengarah-arahkan itu. Setelah itu baru dikembangkan, kemudian diimplementasikan kan diuji coba dulu kan. Kalau sudah oke, uji coba luas. Nah itu, jadi nanti ada buku. Kalau bisa nanti ada produknya semuanya. Bu Mary tadi ada produk untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu siapa tadi Pak Ari Suryana itu bicara tentang metakognitif. Jadi kalau itu ada buku-buku nggak usah tebel-tebel lah. Kira-kira kalau sudah 80 halaman saja ada ISBN-nya, itu sudah disebut buku teks. Bisa di-share. Nanti kalau ini ada loh alumni dari STAB Semaratungga S2 itu menulis buku, aku dikasih hipnoterapi ya. Siapa aku lupa, bantenya aku lupa, tapi bukunya nggak pernah lupa. Aku dikasih hipnoterapi, bagaimana bersahabat dengan rasa sakit itu. Itu ada dari Bante dari Semaratungga. Walaupun aku kemarin waktu sakit keras itu, bahkan maaf Pak, tulang belakang saya patah itu, saya nggak bisa, maaf ya, nggak bisa BAB sampai 14 hari. Lalu saya sudah diselang macam-macam, tetap saja nggak bisa. Sama ibu-ibu perawat ya, saya diajari hipnoterapi. Wah, itu luar biasa. Dan saya menjadi sehat. Sampai sekarang kalau saya sakit, kadang-kadang kalau nggak terlalu penting ya saya harus melawan rasa sakit dengan cara sehat. Gitu. Itu Bu Jesslyn nih, saran saya. Tapi kalau Anda tetap seperti itu, monggo silahkan, nggak apa-apa. Cukup wawancara saja, kasih pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Misalnya apakah TikTok yang selama ini ada itu berkontribusi di dalam penyebaran agama Buddha? Jawabnya apa? Jawabnya jangan ya dan tidak. Kalau ya tidak, jawabannya selesai. Tapi Anda memancing pertanyaan supaya mereka bisa berbicara lebih banyak. Itu data kualitatif. Lalu misalnya bagaimana cara meminimalkan penyalahgunaan TikTok sebagai alat penyebaran agama Buddha agar tidak menjadi tempat propaganda atau distorsi. Pertanyaan ini kan menjebak itu Bu. Apakah benar TikTokers yang konten itu berarti Mbak Yeslin kan harus memilih kan? Memilih ini yang ada kontennya agama Buddha apa enggak? Jangan-jangan malah justru ini bukan agama Buddha ya nggak apa-apa. Iya. Rada horor nggak apa-apa begitu. Tapi kalau memang agama Buddha ini nyala ya gimana? Solusinya seperti tadi supaya ada literasi digital konten agama Buddha. Itu menarik. Jadi literasi macam-macam ya Mbak Yeslin. Ada literasi keuangan, ada literasi digital, ada literasi baca tulis, ada literasi sains dan lain-lain. Dalam hal ini literasi agama Buddha. Ya penting itu. Apakah mereka menguasai Tripitaka secara keseluruhan kan juga enggak. Tapi mungkin ada rema-rema yang selalu mereka ingat. Misalnya Pancasila Buddhis, apa dan seterusnya gitu. Itu saran saya Mbak Yeslin. Ini kan latihan. Jadi nanti kalau sudah mantap kayak Bu Mary ya udah itu jadi penelitian. Kalau sampean mau mantap tetap kualitatif ya teruskan saja. Tapi di backup teori semua kan. Ada teori TikTok. Kemudian juga kalau mau bagaimana dampak TikTok di dalam kehidupan psikologis dan seterusnya gitu. Tapi kalau mau RNG berarti pakai teori IDDI tadi, analisis lalu analisis kebutuhan toh tadi salah satunya ada kecurigaan bahwa umat Buddha tidak memiliki literasi yang baik tentang agama Buddha. Itu kecurigaan, itu gap, boleh kecurigaan. Tapi ada data-data riset yang mengatakan seperti itu. Terus setelah itu, setelah analisis dari berbagai fenomena, Anda membuat desain. Ini loh, desainku membuat TikTok memanfaatkan apa misalnya. Karena kan banyak program-program tuh Mbak Yeslin yang TikTok itu saya rasa programnya banyak yang bisa digunakan versi-versinya gitu. Makin bingung atau makin senang Mbak Yeslin usul saya kira-kira. Kalau menurut saya
Jadi riset Anda betul-betul menjadi kenangan dan bisa memiliki nilai aksiologis buat orang lain. Saya rasa ini cuma bahan pemikiran dari saya. Anda pasti orang cerdas lah. Gitu kira-kira. Gimana Wesley? Tak tantang loh kamu. Kalau R&D kadang saya agak takut. Enggak, itu jangan takut. Hari ini belum dilakukan udah takut. Mau bisnis takut. Nanti ini di situ ada yang jualan sudah ada. Jualannya semua toko kain semua ada yang beli. Mau jadi buka bank ya mereka yang disebutnya. Jangan ada rasa takut untuk mulai sesuatu. 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Sampean punya kemampuan dari orang informatika, banyak teman juga. Jadi namanya riset itu kolaboratif, Mbak Yasmin, tidak dikerjakan sendirian. Kalau memang desain diperlukan, kan nanti ada yang memvalidasi. Ahli konten ada yang agama Buddha. Terus kalau R&D itu kan nggak usah uji coba, kan cuma dinilai oleh ahli. Desainmu tadi dicobakan, kalau udah valid menurut para observer namanya yaitu yang ahli konten agama Buddha dan ahli desain TikTok, selesai, layak untuk digunakan. Coba aja gitu. Ternyata di tempatnya Anda latihan ternyata menyenangkan. Akhirnya jadi hobi gitu. Aku aja sih pengen Mbak Yasmin jadi TikToker gitu misalnya. Tapi kan saya sudah tua. Ya toh, siapa yang membuat TikTok itu? Wong tua ya jalan-jalan. Itu kan biasanya mencari terobosan, banyak viewernya toh, ben oleh duit gitu. Tapi kadang-kadang nggak laku. Tapi anak-anak nggak sengaja, tapi malah laku. Khususnya maaf tadi, sorry Mbak Yasmin, misalnya agama Buddha tentang meditasi. Wah, itu pasti penggemarnya banyak itu. Tentang apa itu? Pancasila Buddhis itu penggemarnya masih banyak. Itu orang Kristen akan melihat lu. Ternyata itu persis itu dari ajaran Kristen namanya Pancasila Buddhis itu the Ten Commandment. Tapi kan duluan Buddhis daripada Kristen kan gitu. Ternyata ajaran-ajaran jangan membunuh, jangan berzina, jangan itu apa itu the Ten Commandment-nya Musa itu ya jangan-jangan itu malah ajarannya Sang Hyang Adi Buddha ya. Aku mau ngomong begitu aku dimarahi orang Kristen. Aku ini nakal Bu, jadi kalau di gereja itu aku selalu menjadi perbincangan. Oh, Pak D itu dosen filsafat, jadi selalu membincangkan Alkitab. Loh, Alkitab kan gaweannya manusia, coding. Tapi manusia yang dipilih Allah katanya. Kok tahu kalau yang dipilih Allah? Wah, saya dikatakan, wih kamu bidat ya, sekarang kayaknya nggak percaya. Loh, saya percaya. Tapi kan bisa berpikir kritis toh. Sampai kalau berdoa saja saya itu merenung-renung gitu. Doa sampean kan sederhana, seperti itu yang dikatakan Yesus doanya cuma sederhana ya. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tadi Ibu Mary mengakhiri gitu, berdamai semua makhluk di bumi, damai di bumi dan di surga itu shalom. Jangan-jangan itu kayaknya kan Hinduisme, kemudian Buddhisme, kemudian Yahudi, kemudian Islam, kemudian agama lain gitu. Jadi itu sejarahnya gitu. Makanya saya ini orang, ada istri saya ikut sekolah minggu. Kalau Rebo itu kan sebetulnya ada doa Bu Mary. Tapi aku sudah tahu dia kalau aku Rebo ngajar, nggak bisa mengusik saya. Gitu. Nah, kalau soal kerohanian yang menilai kan bukan kita yang mulai orang lain. Terus saya mencintai penjenengan semua itu bukan karena agama, karena kita manusia yang harus bisa menyayangi. Semua orang bisa berdamai sejahtera. Maka berbahagialah semua yang berbahagia di dunia. Penting sekali, jangan ada yang susah. Kalau makan jagung enak itu dinikmati gitu. Aku kemarin mau mencari jagung yang langsung dimakan Bu Mary. Udah jagung kayak buah. Tak gula ini mal gak enak ya Pak. Itu TikTok apa bener apa enggak itu. Jagung dikupasin loh Mas Didi. Langsung dimakan kriuk-kriuk kayak makan semangka gitu. Baru tahu. Enak itu Bu Mary. Tak gula ini mal gak ada itu. Pernah tahu lihat konten-kontennya kayak itu, makanya Bu Yasmin disebut tadi literasi digitalnya kita rendah itu. Kita bisa membedakan mana yang top dan mana yang benar gitu. Nah, agama Buddha yang nggak ada yang salah, pasti itu ada pendukungnya kan, pasti bagus. Satu yang saya kagumi dari orang Buddhis itu satu, mereka penuh dengan welas asih kalau dalam bahasa Jawa itu. Mana ada mereka permusuhan itu nggak ada dengan
Ya, misiologinya kalem itu mereka gitu. Lembut ya, senang. Makanya aku lihat wajahnya Pak Dede aja bahagia saya. Coba senyumnya enak dilihat ya Pak Dede itu. Iya loh, betul loh. Oke, Pak, siapa tadi yang naik mobil sudah masuk room apa belum Saya tadi? bisa, Pak. Iya, Pak bisa. Alfred, silahkan Iya. share screen. Wah, Pak Oke. Alfred itu yang dari itu, dari bahasa Mandarin itu. Bukan, Pak. Saya teknik elektro. Oh, oke. Wah, ini juga. Iya. Wah, kalau ini mindful breathing. Wah, apa bedanya lagi nih? Tadi ada Iya. meditasi mindfulness, sekarang malah ada mindful breathing. Wah, keren banget ini. Aku seneng ini. Baru ini kayaknya. Ya, Pak Dedi, nyoba. Nanti komentar di sini, Pak Dedi. Coba. Pak, siapa tadi? Selamat malam. Dua Ari. Ari Sugatu dan Ari Purnawan tadi. Silakan. Silakan, Pak Alfred. Selamat malam, teman-teman, profesor, yang mulia Bante, yang luhur saudara-saudari. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya dengan judul Pengaruh Mindful Breathing dan Penggunaan Lonceng Kesadaran terhadap konsentrasi belajar siswa sekolah menengah atas. Untuk pendahuluannya, salah satu latar belakang dari penelitian ini karena konsentrasi merupakan sebuah hal yang penting dalam pembelajaran. Namun, kurangnya konsentrasi dapat menyebabkan penurunan motivasi dan hasil belajar. Karena teknologi seperti ponsel pintar, lalu media sosial seperti TikTok, dan lain sebagainya, menyebabkan fokus atau konsentrasi dari siswa itu menjadi lebih pendek, sehingga seringkali mereka mengalihkan perhatian mereka dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mencari solusi dari pendeknya konsentrasi dari siswa ini. Nah, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah mindful breathing berpengaruh terhadap konsentrasi atau fokus belajar siswa SMA? Yang kedua, apakah penggunaan lonceng kesadaran berpengaruh terhadap konsentrasi atau fokus belajar siswa SMA? Yang ketiga, sejauh mana kombinasi mindful breathing dan lonceng kesadaran mempengaruhi konsentrasi atau fokus belajar siswa SMA? Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis pengaruh mindful breathing terhadap konsentrasi atau fokus belajar siswa SMA. Yang kedua, menganalisis pengaruh lonceng kesadaran terhadap konsentrasi atau fokus belajar siswa. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas kombinasi mindful breathing dan lonceng kesadaran dalam meningkatkan konsentrasi fokus atau belajar siswa SMA. Nah, ada 2 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan dalam literatur tentang penerapan mindfulness dalam pendidikan. Yang kedua, memberikan kontribusi ilmiah terkait intervensi psikologis untuk mendukung kemampuan belajar. Berikutnya yaitu manfaat praktis. Yang pertama, memberikan solusi praktis bagi guru untuk meningkatkan konsentrasi siswa di kelas. Yang kedua, membantu siswa mengelola fokus belajar melalui teknik sederhana. Untuk state of the art, penelitian ini menunjukkan efektivitas dalam mengurangi stres dan meningkatkan perhatian. Namun, sebagian besar studi berfokus pada populasi mahasiswa atau orang dewasa. Sehingga pada penelitian ini kita fokuskan kepada siswa sekolah. Nah, studi ini mengombinasikan mindful breathing dan lonceng kesadaran pada siswa SMA yang masih jarang ditemukan jurnal maupun literatur mengenai mindful breathing maupun lonceng kesadaran. Jikapun ada, mungkin hanya salah satu saja mindful breathing-nya saja atau lonceng kesadarannya saja. Penelitian ini juga akan menjadi unik karena fokus pada 2 teknik mindfulness yang dikombinasikan untuk konteks siswa SMA. Untuk landasan teorinya akan menyangkut 5 teori di atas, yaitu teori mindfulness, teori attention restoration, teori pendidikan dan psikologi belajar, teknik mindful breathing, dan lonceng kesadaran. Untuk rangka teoritisnya seperti ini, X1-nya adalah mindful breathing, X2-nya adalah penggunaan lonceng kesadaran, dan Y1-nya adalah konsentrasi belajar. Untuk metode penelitiannya akan menggunakan penelitian kuantitatif dengan populasi siswa kelas 10 dan 11 sekolah Eki Pasiko School BSD dengan sampel 60 siswa yang dipilih secara purposive sampling.
Untuk instrumen penelitiannya akan menggunakan skala konsentrasi belajar, observasi, dan catatan lapangan. Berikut teknik pengumpulan datanya dan teknik analisis datanya, namun masih dalam proses pendalaman lebih lanjut, ada kemungkinan berubah. Demikian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Keren, itu SMA di Serpong berapa jumlah body studentnya, Pak Alfred? Ada berapa kelas? Kelas 10-nya berapa, 11-nya Kelas berapa, 10-nya 12-nya? 3 kelas, kelas 11-nya 3 kelas, eh, kelas 12-nya 12-nya 3 kelas. ada 9 kelas ya. Rata-rata berapa, Pak? Iya, betul. 32 apa 30 satu kelasnya? Ada yang 25, ada yang 30. Jadi total muridnya sekitar 225 ya, atau 250-an lah. Sekitar Itu kelas besar sekitar ya. 200 Iya. 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 Ada Pak Alfred sendiri pegang mata pelajaran apa ke situ? Oh, enggak, Bro. Saya berbisnis, Bro, enggak mengajar. Bagus. Iya. Seneng ya. Nah, ini menarik ya. Sama-sama masih ada apa ya? Mindfulness breathing ya. Jadi lebih fokus lagi ya. Itu semacam apa? Semacam latihan pernafasan atau gimana, Pak? Latihan Yang pernafasan, Bro. Betul. latihan Jadi pernafasan. ketika eh, ada lonceng atau genta biasanya akan tarik nafas seperti itu. Itu dua variabel antara mindfulness breathing dan penggunaan lonceng kesadaran itu memang dua variabel yang berbeda. Iya, nanti rencananya loncengnya itu berbentuk seperti alarm. Jadi di tengah-tengah kegiatan akan ada bunyi lonceng. Semua harus berhenti ketika mendengar lonceng. Biasanya seperti itu, Bro. Aku membayangkan instrumen yang Anda kembangkan untuk variabel bebasnya tadi loh, yang namanya apa mindfulness breathing dan penggunaan lonceng itu. Kalau yang terikatnya kan konsentrasi ya. Pilih salah satu ya Pak Alfred. Jangan dalam tanda kurung, misalnya Oh iya. konsentrasi atau fokus belajar. Kalau fokus belajar. Kalau konsentrasi, konsultasi. Itu dua leksikon yang berbeda. Jadi kalau memang fokus belajar, ya nanti ada variabel. Yang penting ada backup teorinya Pak Alfred. Yang ada mindfulness breathing-nya, ada teorinya, ada indikatornya, ada subindikatornya, sehingga nanti kalau Anda membuat instrumen gampang. Kalau aku ini sebetulnya kalau menurut aku kayak Bu Mary, kalau mau eksperimen malah bagus. Kelasnya kan banyak tuh Pak. Cuma yang satu diberi tindakan salah satu penggunaan mindfulness breathing dan lonceng kesadaran itu kan mungkin satu kontinum ya. Kalau bagaimana mungkin mereka melakukan mindfulness breathing kalau tidak ada lonceng kesadaran kan ada startnya tuh Pak, ada startnya tuh artinya bahwa dua itu bersamaan untuk bisa melakukan kegiatan itu dalam rangka ini. Jadi nanti diberi kelompok kontrol berapa lama kalau tadi Bu Mary itu 3 bulan ya 12 minggu ya. Mungkin Pak Alfred di situ kalau 3 bulan kan 12 minggu, setengah semester itu Pak, setengah semester kalau di sekolah itu. Bapak mencoba aja untuk kelasnya kalau memang jadi kalau SMA dibatasi aja Pak Alfred. Kalau mau kelas 10 ada 3 kelas, ambil 2 kelas saja. Kalau sudah untuk eksperimen itu sebetulnya kalau mereka teorinya itu 50 anak ya. Kalau 50 anak bisa itu misalnya yang kelas ini kan kelas 11 kali 12 itu kalau dari belajar langsung itu ada teorinya tentang homogenitas ya Pak ya. Jadi artinya homogenitas yang ada di dalam data itu bisa-bisa nanti bisa dibandingkan antara satu. Apakah menggunakan kalau yang 12 biasanya tidak boleh untuk penelitian Pak Alfred karena biasanya mereka siap untuk nanti sebentar lagi mungkin ada ujian nasional lagi loh Pak Alfred kalau sekolah nasional karena Indonesia agak terpuruk ya di bidang internasional bahkan di Jerman lulusan kita nggak diakuin karena nggak ada standarisasi ujian nasional. Di Cina ada, di negara-negara lain maju ada. Kenapa dulu dihilangkan itu? Karena
supaya meringankan apa ya, ya itu pasti ada tujuan politiknya ya. Bank Indonesia ben rotok bodoh muridnya Dora gelem sinau, gurunya juga seenaknya sendiri, akhirnya Pak Menteri yang baru mungkin sistem-sistem yang dulu dipakai oleh Pak Pak Nadiem alumni Harvard itu yang Peter graduate itu dulu semua pendidikan diarahkan graduate Pak Alfred. Sekarang ya mestinya enggak lah. Karena pendidikan itu untuk apa? Mentransfer pengetahuan, keterampilan dan sikap. Jadi tidak hanya cuman apa keterampilan. Jadi kalau anak-anak kita kan misalnya di perguruan tinggi ya Pak Alfred, kalau Anda lihat sekarang ada namanya konsep kampus Merdeka Merdeka Belajar itu kan mereka diberi silahkan untuk pergi keluar kampus selama 4 bulan dan apa nilai pekerjaannya entah itu di proyek atau entah di mana itu dihargai dengan 20 SKS Pak Alfred. Jadi dosennya udah ngamuk-ngamuk karena nggak relevan bidang ilmunya yang dibayar di lapangan. Kalau misalnya relevan lumayan, tapi mereka membayar anak-anak kalau di misalnya di bengkel Astra gitu malah ngerusui tau mahasiswa itu mereka profesional semua. Tapi ya kita belum siap infrastrukturnya. Maunya Pak Nadiem bagus ya, namanya apa Merdeka Belajar artinya mahasiswa yang semester 6 ke atas diberi kesempatan untuk berpraktek pekerjaan di tempat lain. Misalnya kalau sarjana hukum ya praktek di notariat atau di pengadilan itu masih relevan. Kalau masa jurnalistik ya apa di media gitu. Kalau misalnya anak apa PAK sorry kok PAK PAB ini ya kerjanya mungkin di vihara, di pusat studi Buddhisme, yang itu mungkin masih relevan gitu. Itu ya Pak Alfred, saya rasa kalau mau bagus, mendingan desainnya eksperimen, karena Anda ingin mau menguji toh mindfulness breathing dan lonceng apa, kesadaran itu di dalam apa meningkatkan konsentrasi belajar. Ada perbedaan yang signifikan siswa yang diberi mindfulness breathing dan menggunakan lonceng kematian, lonceng kesadaran untuk konsentrasi belajar. Lah nanti sampai kan golek PC loh, konsentrasi belajar itu terus psikologi itu ada namanya istilahnya apa ya? Bu Mary dan teman-teman yang psikologi ada pengukurannya, ada measurement itu, ada tes-tes baku ya. Jadi tes baku itu nggak usah divalidasi lagi Bu Mary, kan udah valid dan reliable. Misalnya untuk tes kecerdasan, tes spasial, tes verbal itu semuanya sudah dibakukan gitu. Jadi kalau Pak Alfred mau, aku membayangin anak-anak yang itu kan tempatnya orang kaya itu Pak Alfred di Bumi Serpong itu mungkin sekolahnya orang miskin itu di situ. Wong sekolahnya aja di pusat pusat apa kebudayaan di pusat kebudayaan. Anak saya kemudian tinggal di Serpong, Pak Alfred sekolah di situ. TK aja bayarnya 1 bulan itu 1.750.000. Gue kan ngalang-ngalangin cah kuliah itu 1.750.000 sebulan Pak Alfred. Nih, berarti 2 bulan kan 3,5. Berarti kalau 6 bulan berarti kan 10.500.000. Itu ngalang-ngalangnya SPP ini S2. TK Pak itu. Di BSD itu. Kok ya gelem? Ya anak saya bilangnya apa? Alah, nggak apa-apa Pak. Zaman modern itu tadi yang disebut Bu Jerlin generasi Z tadi, Bu Jerlin. Anak saya baru umur ya 30, istrinya 24, tapi sarjana teknik apa sipil. Gak mau kerja Bu Jerlin, mantu saya itu ahli apa transportasi, tapi katanya apa? Ah nggak usah kerja, aku di rumah aja. Ngomong anak, biar yang kerja bapaknya. Tinggal di Serpong, Pak Arbet. Suaminya kalau ketemu itu cuman 2 minggu dalam waktu 2 bulan. Jadi kalau 2 bulan yang 1,5 bulan ada di Bintuni di Papua dan yang 2 minggu di Jakarta. Kalau mau tau kamu ditinggali sama suamimu, lah suamimu kan anaknya bapak, aku siap saja nggak apa-apa gitu kata gitu. Itu BSD Pak Alfred ya seperti itu. Sanggup ya Pak Alfred supaya tapi nanti di dalam pendahuluannya betul-betul cari data ya Pak. Itu kalau maaf profil muridnya Pak Alfred di situ itu kayak apa Pak? Dari kelas apa, kemudian yang tujuan gitu dari berbagai etnis apa, mungkin banyak anak-anak dari ya, keturunan Tionghoa ya Pak Alfred ya di situ. Iya, Prof. Tapi campur agamanya, nggak semua agama Buddha. Campur. Bagus sekolah multikultural kayak di Brito itu namanya
John de Brito, sekolah Katolik tapi sekolah macam-macam. Oke, good. Siapa lagi? Saya tak catat, tak daftari gitu. Masih ada waktu 32 menit. Sekarang baru hampir jam 9. Izin, Aku lah Prof. sekolah ini seneng. Saya maaf kalau murid saya kreatif, omong gitu saya bahagia gitu. Nenek mau menengahi gitu, aku itu tadi misalnya Yeslin, Pak, saya mau presentasi. Lo seneng saya. Itu memberikan apa insight untuk pencerahan gitu. Tapi saya menantang Yeslin nggak tahu dia bersambut nggak. Istilahnya aku petinju kelas ringan, Yeslin kelas berat itu. Mau bertinju sama saya nggak gitu loh kan gitu tuh. Nah, namanya dosen itu kan cuma pembimbing, ya. Namanya apa? Apa istilahnya? Fasilitator, yang tortor itu loh. Motivator, fasilitator, provokator. Ya, itu kan saya provokator juga. Baik apa buruk, Bapak Ibu, provokator itu? Provokator itu baik, artinya provok ya, mempengaruhi. Mempengaruhi Pak Dedi untuk bertahan, membuat tesis tentang hidup tanpa uang. Wah, aku seneng aku. Oh, pelajari tadi siapa itu? Pak Aris Sugata kemarin ya, tak suruh upload gitu. Mempelajari Mbak Giyanti mau menguji variabel-variabel yang mau dibuktikan dalam riset ekspos faktornya itu kan bagus itu. Menurut saya seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mbok saya dikasih diskon. Aku tadi belum istirahat, enggak Pak. Izin, Prof. Saya boleh presentasi. Oke, Mbak Pramudita tak tunggu-tunggu ya. Oh, sejak tadi ya. Hari ini kan mestinya Mbak Pramudita. Ya. Silakan, share screen. Karena ditunggu-tunggu mau disalib sama Yeslin tadi sampai. Silakan Mbak Pramudita, share screen. Baik, terima kasih. Sebelumnya, selamat malam, Prof. Selamat malam, Bante, sama Neri, yang luhur, dan Bapak Ibu semuanya. Di sini saya izin mempresentasikan proposal dengan judul Pengembangan Aplikasi Media Pembelajaran pada materi kesetaraan gender kelas 8 di SMP Negeri 2 Mempawah Hilir. Lampung ya Mbak ya, Pawah itu pada Lampung. Di Kalimantan Barat, Prof. Sorry, Kalimantan Barat, Pawah ya. Jadi, latar belakang pada penelitian ini di mana pendidikan merupakan kunci dalam menciptakan generasi berkualitas. Dan pada saat ini sudah memasuki era digital dan pendidikan juga tidak terpisahkan dari teknologi. Dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran adalah pengembangan aplikasi media pembelajaran salah satunya. Nah, pengembangan aplikasi media pembelajaran ini sangat penting di era digital saat ini untuk meningkatkan pendidikan melalui teknologi yang inovatif. Dalam proses pembelajaran materi kesetaraan gender dalam pendidikan agama Buddha, seringkali masih ditemui beberapa kendala. Salah satunya kurangnya media pembelajaran yang kurang menarik, sehingga membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik. Pada pembelajaran materi kesetaraan gender di SMP Negeri 2 Mempawah Hilir, masih cenderung dengan metode ceramah dan menggunakan buku. Pengembangan aplikasi media pembelajaran berbasis digital dapat menjadi solusi dan diharapkan dapat menyajikan materi kesetaraan gender secara lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik siswa SMP. Sehingga menghasilkan aplikasi media pembelajaran dan juga tentunya fleksibel bagi para siswa sehingga siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui perangkat yang mereka miliki. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu kurangnya media pembelajaran yang menarik, siswa masih cenderung bosan dalam pembelajaran, serta keterbatasannya pengembangan media pembelajaran berbasis Android pada materi kesetaraan gender dalam agama Buddha. Izin, Bu, belum kelihatan Bu screen-nya. Apakah terlihat, Pak? Ya, sudah. Pembatasan masalah pada penelitian ini, di mana peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada materi kesetaraan gender dalam agama Buddha, kelas 8 pada mata pelajaran PAB, untuk dikembangkan menjadi aplikasi media pembelajaran. Nah, rumusan masalahnya, bagaimana desain aplikasi media pembelajaran yang dikembangkan dalam materi kesetaraan gender dalam agama Buddha pada materi pelajaran pendidikan agama Buddha kelas 8.
Tujuannya untuk mendeskripsikan desain aplikasi media pembelajaran dalam materi kesetaraan gender dalam agama Buddha kelas 8. Berikut manfaat penelitiannya. Manfaat teoritisnya untuk memberikan kontribusi pada pengembangan teori pembelajaran berbasis aplikasi, menjadi tambahan literatur tentang pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi dalam konteks pembelajaran agama Buddha, dan menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi Android. Untuk praktisnya bagi siswa, tentunya dapat memudahkan pemahaman materi kesetaraan gender dalam agama Buddha melalui media yang lebih menarik, bagi guru untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan serta menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, dan bagi peneliti lain untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian di bidang teknologi pendidikan. Untuk state of the art-nya, penelitian ini fokus pada materi kesetaraan gender di tingkat SMP masih terbatas, dan tentunya mengembangkan fitur-fitur unik, salah satunya TTS. Untuk spesifikasi produk yang dikembangkan, pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi, media pembelajaran dikembangkan pada materi kesetaraan gender kelas 8, dan isi konten aplikasi meliputi teks, gambar, video, dan TTS. Penelitian relevannya, yang pertama, yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis Android menggunakan metode 4D pada mata pelajaran TIK kelas 8 di SMP Negeri 1 Rau Selatan tahun 2023. Yang kedua, pemanfaatan media pembelajaran berbasis video menggunakan aplikasi Benim dalam meningkatkan pemahaman pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti siswa SMP tahun 2022. Yang ketiga, pengembangan media pembelajaran matematika berbasis Android pada materi lingkungan kelas 8 SMP tahun 2022. Yang keempat, pengembangan media pembelajaran matematika berbasis Android untuk siswa SMP atau MTS dan SMA atau Madrasah Aliyah pada tahun 2021. Dan yang terakhir, pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android untuk pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 SMP tahun 2024. Berikut kajian teorinya. Teori dari Hasan et al. 2021, di mana media pembelajaran ini segala sesuatu yang berfungsi sebagai perantara antara guru sebagai penyampai informasi dan siswa tentunya sebagai penerima informasi untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Dan menurut Hamka Effendi tahun 2019, media pembelajaran merupakan alat bantu fisik dan non-fisik yang khusus digunakan sebagai mediator antara guru dan siswa agar memahami isi pembelajaran dengan lebih baik dan efisien. Dan media pembelajaran ini juga terdapat dalam kajian Buddhis seperti dalam Dhammapada Tanowago, Dhammapada Atakata Syair 25, Dhammapada Syair 114, Sahasawago. Untuk kesetaraan gender dalam agama Buddhanya, di mana terdapat dalam Samyutta Nikaya, penerimaan perempuan ke dalam komunitas biara Sangha merupakan tonggak penting dalam mengakui kesetaraan gender, di mana Prajapati Gotami ini wanita pertama yang ditabiskan sebagai seorang bikuni yang mencontohkan perubahan. Terlepas dari perlawanan awal, Buddha akhirnya mengakui tekadnya dan mengakui bahwa potensi wanita untuk mencapai tujuan spiritualnya. Selain itu juga ada dari Seoane 2024, di mana ajaran Buddha menunjukkan bahwa tidak ada hierarki spiritual berdasarkan jenis kelamin, baik pria ataupun wanita, sama-sama memiliki potensi yang sama untuk mencapai pencerahan. Untuk pembelajaran berbasis Android-nya, menurut teori dari Chung DKK 2018, di mana media pembelajaran berbasis Android ini memiliki beberapa karakteristik yang mendukung efektivitas proses belajar. Yang pertama, probabilitasnya yang memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Kedua, interaktivitasnya yang meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kolaborasinya yang memfasilitasi pembelajaran berbasis kelompok melalui fitur-fitur komunikasi. Berikut kerangka pemikiran pada penelitian ini. Jadi yang pertama, peneliti melakukan analisis pembelajaran terlebih dahulu di kelas 8 pada mata pelajaran PAB, kemudian melakukan penyusunan rancangan pengembangan media pembelajaran berbasis Android, kemudian melakukan pengembangan medianya, setelah itu melakukan uji media dan materi kepada para ahli atau expert, kemudian dihasilkan media pembelajaran yang dikembangkan layak atau tidak. Jika layak, akan dilakukan uji coba lapangan terbatas. Jadi metodologi penelitian ini menggunakan research and development dengan model 4D,
di mana tempat penelitiannya di SMP Negeri 2 Mempawah Hilir dan subjeknya pada siswa kelas 7A, 7B, 7C SMP Negeri 2 Mempawah Hilir yang beragama Buddha. Prosedur penelitiannya menggunakan model 4D, ada 4 tahap, yaitu pendefinisian, kemudian perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Jadi pada tahap pendefinisiannya ada analisis awalnya dengan menilai metode pembelajaran yang digunakan, kemudian analisis peserta didik untuk karakteristik dan kemampuan siswanya, kemudian analisis tugas, kompetensi guru dan siswanya, analisis konsep mengenai materinya, dan tujuan instruksionalnya. Untuk tahap perancangannya, setelah dilakukan tahap pendefinisian, masuk ke tahap kedua yaitu perancangan, melakukan perencanaan struktur bahan ajar, dan penyusunan garis besar isi materi. Setelah itu dibuatlah storyboard dan flowchart-nya. Selanjutnya pada tahap yang ketiga pengembangan yaitu pembuatan aplikasi bahan ajarnya. Juga dilakukan validasi ahli yaitu validasi media dan validasi materinya. Kemudian dilakukan uji coba lapangan terbatas. Selanjutnya jika setelah diuji coba dilakukan pengumpulan umpan balik dari pengguna, kemudian ada penyempurnaan produk. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, kuesioner, dan juga studi dokumentasi. Untuk instrumen pengumpulan datanya, terdapat kuesioner dari validasi ahli dan materi. Ahli materi itu nanti yang dinilai dari isi penyajian dan bahasanya, kemudian ahli medianya mengenai produknya, desainnya, dan kualitasnya. Kemudian dilakukan uji coba peserta didik ini untuk mengetahui evaluasi kesalahan atau ketidaksesuaian produk guna mengetahui juga reaksi atau umpan balik dari siswa, serta untuk mendapat penilaian kelayakan produk dari perspektif siswanya. Sekian presentasinya, Prof. Terima kasih. Oke. Ya ini, yang saya dengar presentasi RNC agak komplit ya dari Mbak Pramudita. Oke, saya setuju dengan rencana proposal ini mau dikembangkan. Tapi aplikasinya ditunjukkan ya, apakah Android versi apa gitu. Karena nanti kan kamu akan membuat materi pembelajaran kan di situ, pembelajaran kesetaraan gender kan untuk anak-anak SMP ya. Itu Ya, keren Prof. kalau anak-anak SMP sudah diajari tentang Buddhisme. Konsep gender itu sebenarnya kan kesetaraan ya, tidak ada dominasi patriarki terhadap perempuan. Kayaknya apakah ada persoalan ya, Mbak Pramudita, di komunitas Buddhis itu apa memang betul ada dominasi patriarkis, yaitu hak lelaki lebih dominan memberikan apa tekanan kepada perempuan, atau itu tadi kok belum ada riset-riset yang dari agama Buddha loh, yang paling tidak walaupun berangkatnya itu dari analisis kebutuhan loh, akhirnya kan ada membuat kebutuhan bahwa pembelajaran kesetaraan gender memerlukan Android versi apa. Kamu tadi kalau nggak salah di jurnal ada ya, ada versinya ya Android itu yang bisa digunakan. Kira-kira maaf ada, tadi kan Mbak Pramudita belum bicara tentang review of literature relate ya. Penelitian-penelitian tadi kan yang baru menggunakan Android toh, tapi yang konsepsi gender tentang agama Buddha kan belum disinggung hasil riset seperti itu. Itu akan menguatkan analisis Anda tadi. Kan Anda menggunakan tadi analisis, kemudian buat desain, development. Langkah-langkahnya udah oke ya. Jadi uji coba terbatasnya di mana, kemudian uji coba luasnya di mana. Siapa yang nanti akan menilai kelayakan konten kesetaraan gender dan penilaian tentang aplikasi yang dibuat itu harus ada orangnya loh, Mbak Pramudita. Yang satu ahli konten, yang satu ahli desain pembelajaran. Dalam hal ini pakai Android. Nanti anak-anak kan bisa belajar sendiri ya, dengan modal ini aja Mbak. Mereka bisa belajar tentang konsep kesetaraan gender. Ini milenial banget kalau menurut saya. Saya rasa itu. Kemarin Mbak Parmiato juga sudah presentasi ya, kalau nggak salah PTK ya Mbak Parmiatonya kemarin ya, PTK ya. Ya ini loh macam-macam, saya seneng itu. Jangan semuanya expose facto. Ternyata Mbak Parmiato bisa classroom action research, Pramudita bisa RNG, kemudian Mbak Giati
Kemarin Pak Dedi mau kualitatif ya, silakan, nggak apa-apa Pak Dedi. Oke, ada lagi? Masih ada yang mau presentasi? Oke, kalau tidak ada, saya minta izin sekali. Saya sudah sangat lelah untuk berhadapan dengan orang-orang hebat ini. Jadi nanti saya pengen Bapak Ibu sekalian nanti biasakan untuk punya etika akademik untuk bisa menuliskan apa yang sudah bisa dirasakan di dalam pembelajaran ini untuk jangan cuman karena sudah selesai nulis skripsi S1 berhenti, lalu sudah bisa nulis tesis berhenti, bisa nulis disertasi berhenti, enggak. Sebagai orang ilmiah harus bisa mengkomunikasikan apa yang sudah diketahui, apa yang sudah dilakukan untuk orang lain supaya ada namanya diseminasi hasil pemikiran itu bisa dinikmati oleh komunitas lain. Jadi anak berkebutuhan khusus, kemudian berkaitan dengan tadi Mbak Yeslin mau meneliti tentang konten agama Buddha, kemudian Mbak Pramudita mau meneliti tentang apa gender di dalam agama Buddha ini ada variasi-variasi. Termasuk juga Pak Aris kita kemarin yang menyampaikan gitu. Mari kita akhiri dengan berdoa. Saya ingin Bante Dedi Triadi untuk memimpin di dalam doa penutup pada kuliah malam hari ini. Mari kita berdoa sama-sama. Mari Profesor dan yang mulia Bante, yang luhur, sama teman Mary serta Bapak Ibu semuanya, mari kita akhiri pertemuan ini dengan membacakan Wandana. Namo Samyang Adi Buddhaya. Namo Samyang Adi Buddhaya. Namo Samyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Sabe sata bantu sukikata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih. Saya nanti akan upload banyak sekali jurnal-jurnal yang untuk cuma memberi insight kepada Anda supaya suka memberikan riset-riset yang baik. Matur nuwun, sampai ketemu minggu depan. Izin bertanya, Prof. Segera jaga kesehatan. Kalau sudah sehat kita bisa beraktivitas. Terima kasih atas insight dan pencerahan yang diberikan oleh para bante dan orang-orang yang ada di sini. Semoga kita selalu diberi kebahagiaan. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Suroso. Prof, Gimana Mbak Yeslin? Gimana Mbak Iya, Yeslin? dari Bante Wandi ada yang ingin ditanyakan, Prof. Oh, Silakan. monggo silakan. Ye, gimana? Izin bertanya, Silakan. Prof, terkait minggu depan tanggal 27 tanggal merah, apakah kita masih ada Saya belum dengar Bante Wandi agak keras. atau tidak, Prof? Suaranya putus-putus Bante Wandi. Tanggal 27, Prof, izin. Apakah ada perkuliahan atau tidak, Prof, soal tanggal merah, Prof? Oh, tanggal merah. Kapan? Ya, tanggal Oh, ya 27 libur, kita tanggal menuju merah libur. Ya, Libur pencoblosan kita. benar. Oh, jangan serius-serius, perlu istirahat juga supaya otaknya bisa rekreasi. Ya, Bu Mary ya, bisa nanti ke Lembang, ke mana itu yang Pasir Putih, bisa menikmati hiburan di Bandung sambil minum susu di atas gitu ya. Saya pernah sama istri saya di Lembang itu ada
apa ya? Susu kowe macam-macam kayak apa jenenge kowe? Apa itu? Cimori, Pak. Nah, betul betul betul. Kalau Semarang juga ada kalau nggak salah ya. Itu Iya, di sana pakai pakaian-pakaian Belanda itu dipotret terus iya. bayar 250 itu. Jadi Oke, minggu depan terima tidak kasih. ada kelas ya, Pak Prof ya? Tidak no, yes, aku juga Ya, pengen oke libur baik, toh. Pak. Oke, terima kasih Bu Dewanti. Ye, Terima kasih, saya Prof. lan ye. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Selamat Prof. Terima kasih, malam. Ye. Prof. Suwun, Ya, Prof. ye, Suwun. matur. Izin, Ye, Terima kasih, Prof. Prof. ye, sun. Terima kasih, Prof.